Points for Batama. Oh, he lost the read, didn't he, coming out of four. And then the momentum as he slid. Meski didera kekecewaan mendalam, Veda dilaporkan tidak menderita cedera serius. Ia mampu bangkit berdiri sendiri dan menuntun motornya kembali ke pit. Namun dipastikan tidak dapat melanjutkan balapan. Duel sengit Quiles atasi Almansa. Setelah Veda tersingkir, fokus perebutan podium juara mengerucut pada 3 pembalap, yakni Almansa, Quiles, dan pembalap asal Malaysia Hakim Danish. Ketiganya sempat membuat jarak hingga 1 detik dari rombongan di belakangnya saat balapan menyisakan 5 putaran lagi. Memasuki 3 lap pamungkas, kekuatan fisik dan mental menjadi penentu. Hakim Danish yang kehabisan ban mulai keteteran dan terlempar dari zona podium setelah dilewati oleh rombongan pembalap lain, termasuk Marco Morelli. Pada putaran terakhir, Maximo Quiles menunjukkan pertahanan yang solid dari gempuran David Almansa di area tikungan terakhir, Final Chicane. Quiles sukses menyentuh garis finish di posisi pertama, disusul ketat oleh Almansa di tempat kedua, dan Marco Morelli yang draft mengunci podium ketiga. Hasil Moto3 Belanda 2026. Berikut hasil lengkap balapan Moto3 Belanda 2026, Minggu 28 Juni 2026. 1M Quiles, CFMO Gaviota Aspartim. 2D Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. 3 Marco Morelli, CFMO Gaviota Aspartim. 4 V Perone, Red Bull KTM Tech 3. 5 Jerios, Rivacolt Sniper Steam. 6 B Uriarte, Red Bull KTM Ajo. 7 Hakim Danish, Aeon Credit MT Helmets MSI. 8 J Kelso, GYRD Racing. 9 AR Fernandez, Leopard Racing. 10 CO Garmin, SIG 58 Squadra Corse. 11 R Salmela, Red Bull KTM Tech 3. 12 JST Ban, Level Up MTA. 13 R Yamanaka, Aeon Credit MT Helmets MSI. 14 Embertele, Level Up MTA. 15 EOSHE, GYRD Racing. 16 S Ogden, Sip Green Power. 17 El Ramar Storfer, SIG 58 Squadra Corse. 18 Gepini, Leopard Racing. 19 Encararo, Rivacolt Sniper Steam. Tidak diklasifikasikan, did not finish, DNF. M Uriarte, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. A Carpe, Red Bull KTM Ajo. V Pratama, Honda Team Asia. Z Mitani, Honda Team Asia. C Bukananan, Kode Motorsports. A Cruises, Sip Green Power. Pembalap Indonesia yang tergabung dalam Honda Team Asia mengalami kecelakaan di lap ke-8 saat balapan utama di sirkuit Assen Belanda, Minggu sore. Veda memulai balapan sepanjang 20 lap dari posisi ke-7. Ia sempat melorot ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Namun ia perlahan mampu memperbaiki posisinya dan bahkan sempat merangsek masuk ke posisi 3 besar dalam perebutan podium. Bahkan ia sempat berada di posisi kedua. Petaka akhirnya datang pada lap ke-8. Saat sedang bersaing ketat di grup depan sirkuit yang dijuluki Cathedral of Speed ini, Veda mengalami crash yang memaksanya menyudahi balapan lebih awal. Kecelakaan ini sangat disayangkan, karena sebelum insiden di balapan utama, Veda memiliki modal performa yang sangat kuat, finish P5 di seri sebelumnya, dan punya peluang besar untuk kembali mengamankan podium. Veda dikabarkan tidak mengalami cedera serius, namun tidak bisa melanjutkan balapan. Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia di Moto3 mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan balap lebih dulu di seri Belanda, Minggu 28 Juni 2026. Veda alami high side di putaran ke-8 tikungan 45. Padahal dia memiliki balapan dan kecepatan yang sangat baik untuk bersaing di depan. Veda yang memulai dari posisi 7 punya start yang baik. Perlahan dia merangsek ke barisan depan, mempertahankan posisi ke-7. Pada putaran kedua, Veda melesat ke posisi ketiga. Sementara David Almansa jadi pemimpin balapan, posisi kedua ada Maximo Quiles. Veda berhasil merebut posisi pertama dari Almansa, tapi di tikungan 16, posisi pertama kembali diambil Almansa. Veda kabar terus memepet Almansa di putaran kelima, tapi sejak awal putaran ke-6, Almansa berusaha memperlebar jarak dari Veda. Quiles dan Hakim Danish berhasil merebut posisi kedua dari Veda. Tapi menjelang lurusan utama, Quiles melebar dan melorot 2 posisi. Veda kembali ke posisi ketiga. Tapi di putaran ke-7, Veda melebar dan turun sampai ke posisi 8. Tapi harus tenang, balapan masih panjang. Saat ini Almansa memimpin, Quiles kedua dan Danish ketiga. Veda sayangnya didorong turun sampai posisi ke-10 di putaran ke-7. Sayang Veda terjatuh di putaran ke-8 tikungan 45. Veda tampak baik-baik saja dan membawa motornya ke pit dan tidak melanjutkan balapan. Posisi Veda Ega Pratama pada klasemen Moto3 2026 melorot usai gagal menyelesaikan seri ke-10 di sirkuit Assen Belanda, Minggu 28 Juni 2026, sore WIB. Pembalap Indonesia itu tertahan di perolehan 82 angka. Wakil Honda Tim Asia tersebut gagal mendekati rival dan didekati pesaing pada rivalitas menjadi Rookie of the Year. Meski urung naik podium, setidaknya 2 lawan Veda Ega Pratama bisa memetik nilai di Assen.
Start dari peringkat 3, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo, keluar trek sampai akhirnya finish di urutan 9. Begitu pula Hakim Danish, Eon Credit, MT Helmets, MSI. Sempat menempel dua rider terdepan, dia mengakhiri lomba di belakang Uriarte. Dengan hasil ini, Uriarte masih memimpin daftar pendatang baru terbaik di klasemen lewat raihan 99 angka. Sementara Danish berada di belakang Veda Ega Pratama dengan raihan 79 poin. Start dari posisi 7, Veda Ega Pratama sempat turun ke urutan 9 pada awal lomba. Namun, insiden yang melibatkan Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo, dan Adrian Cruces, CIP Green Power, kemudian membantunya naik tingkat. Veda Ega Pratama terus melesat hingga urutan ketiga, di belakang David Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dan Kiles CF Moto Aspar Team. Sempat menyalip Kiles, sosok berusia 17 tahun itu, kemudian melorot hingga peringkat 11. Klimaksnya terjadi di tikungan 4 putaran ke-8. Veda terjatuh, sehingga mencatat DNF kedua di Moto3 musim ini setelah seri Amerika Serikat. Di depan, Kiles akhirnya mengungguli Almansa dalam persaingan 20 lap. Sedangkan Marco Morelli, CF Moto Aspar Team, melengkapi podium. Pebalap Honda Tim Asia Moto3 Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan race Moto3 Belanda lebih cepat. Pebalap Indonesia tersebut gagal finish setelah sempat bersaing di barisan depan. Sayangnya, Veda terjatuh di putaran ke-8, tikungan 45. Roda belakangnya selip dan motornya hilang kendali, membuatnya terjatuh dan harus kembali ke pit, tidak melanjutkan balapan. Momen menegangkan terjadi saat Veda Ega Pratama mengalami insiden di lintasan. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Veda sempat menunjukkan performa yang kompetitif dan berusaha menjaga ritme balapan. Namun, sebuah insiden membuatnya kehilangan kendali hingga terjatuh. Tak lama setelah insiden tersebut, perhatian penonton tertuju pada seorang wanita yang segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap memicu rasa penasaran banyak penggemar. Meski begitu, identitas maupun perannya belum dapat dipastikan dari rekaman yang beredar. Beruntung, Veda tampak dapat bangkit dan mendapat penanganan sesuai prosedur keselamatan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa balap motor merupakan olahraga dengan risiko tinggi, meskipun seluruh tim selalu mengutamakan keselamatan pembalap. Dukungan untuk Veda pun mengalir dari para penggemar yang berharap ia segera kembali dalam kondisi terbaik dan tampil kuat pada balapan berikutnya. Momen yang menyita perhatian terjadi saat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengalami insiden di lintasan balap. Setelah berjuang memberikan performa terbaik, Veda terjatuh dalam sebuah insiden yang membuat penonton menahan napas. Sesaat setelah kejadian, seorang wanita terlihat segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap menjadi sorotan dan memunculkan banyak komentar dari para penggemar di media sosial. Dari rekaman yang beredar, wanita tersebut tampak memberikan perhatian kepada Veda sebelum petugas lintasan menangani situasi sesuai prosedur. Beruntung, Veda dapat memperoleh penanganan dengan cepat. Keselamatan pembalap tetap menjadi prioritas utama dalam setiap ajang balap, sehingga tim Predis dan Marshall selalu siap bertindak ketika terjadi insiden. Momen tersebut menuai simpati dari banyak penggemar. Mereka membanjiri kolom komentar dengan doa dan harapan agar Veda segera pulih serta kembali tampil kompetitif pada balapan berikutnya. Identitas wanita yang menghampiri Veda maupun peran resminya belum dapat dipastikan dari video yang beredar. Hindari menarik kesimpulan tanpa informasi yang telah dikonfirmasi. Seri ke-10 Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit TT Assen pada Minggu 28/6/2026 sore WIB menyajikan drama yang luar biasa campur aduk bagi pencinta balap tanah air. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, harus menyudahi perjuangan podiumnya lebih awal setelah mengalami kecelakaan di pertengahan balapan sepanjang 20 putaran tersebut. Rider andalan Honda Tim Asia yang baru berusia 17 tahun ini sejatinya sempat menunjukkan performa memekau dengan merangsek ke barisan depan, bahkan sempat memimpin jalannya balapan. Namun, nasib malang menimpanya pada lap ke-8 yang memaksanya kembali ke pit tanpa membawa poin. Sementara itu, podium tertinggi Moto3 Belanda berhasil diamankan oleh pembalap CFM Aspar Maximo Kiles setelah memenangkan duel sengit hingga garis finish melawan David Almansa. Detik-detik Veda Ega tembus P1 hingga crash. Memulai balapan dari posisi start ke-7, P7, Veda Ega Pratama sebenarnya melakukan peluncuran yang cukup baik. Namun, ketatnya tikungan awal Assen sempat membuat posisinya melorot ke urutan ke-9 pada akhir lap pertama, sementara Brian Uriarte memimpin di depan. Keberuntungan mulai berpihak pada Veda di lap kedua ketika Alvaro Carpe dan Adrian Cruces terlibat kecelakaan. Memanfaatkan celah tersebut, Veda langsung meroket ke posisi 6 dan secara luar biasa menembus posisi ketiga sebelum lap ketiga berakhir. Memasuki putaran keempat, pembalap asal Gunung Kidul ini tampil tanpa beban. Ia sukses menyalip Maximo Kiles untuk merebut posisi kedua, dan sesaat kemudian melakukan manuver agresif yang membawanya memimpin balapan di urutan pertama, P1, setelah melewati David Almansa. Sayangnya, Almansa langsung merebut kembali posisi puncak di tikungan 16. Ketegangan meningkat di lap ke-6 dan ke-7.
Akibat mendapat tekanan masif dari Kiles dan Hakim Danish, posisi Veda sedikit melebar hingga terdorong turun ke urutan 8, lalu merosot lagi ke posisi 10. Petaka akhirnya benar-benar datang pada lap ke-8 di sekitar tikungan 45. Saat mencoba mengejar ketertinggalan di grup depan, roda belakang motor Honda NSF 250 RW milik Veda kehilangan traksi akibat slip. Motornya hilang kendali dan membuatnya tergelincir jatuh ke hamparan gravel. Momen emosional mewarnai akhir pekan Moto3 Assen 2026. Setelah mengalami insiden di lintasan, Veda Ega Pratama langsung kembali ke area pedok untuk menjalani evaluasi bersama tim. Di tengah suasana yang masih dipenuhi rasa kecewa, sebuah momen menarik justru mencuri perhatian banyak orang. Tak lama setelah tiba di pedok, seorang wanita muda berambut pirang terlihat menghampiri Veda. Dengan raut wajah penuh perhatian, ia menyapa dan memberikan dukungan kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Keduanya terlihat berbincang singkat sebelum wanita itu meninggalkan pedok. Momen tersebut sontak menjadi sorotan para penggemar yang berada di sekitar pedok. Banyak yang mengabadikan kejadian itu dan membagikannya di media sosial. Tak sedikit yang memuji dukungan yang diterima Veda setelah mengalami insiden di lintasan. Terlepas dari momen tersebut, fokus utama Veda tetap tertuju pada proses pemulihan dan persiapan menghadapi balapan berikutnya. Dukungan dari tim, keluarga, dan para penggemar diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap muda Indonesia itu untuk kembali tampil kompetitif pada seri-seri selanjutnya. Kehadiran sosok yang memberikan semangat di tengah situasi sulit menjadi pengingat bahwa di balik kerasnya persaingan Moto3, dukungan moral juga memiliki arti penting bagi seorang pembalap. Para pendukung Veda pun berharap ia segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lintasan. Di tengah rasa kecewa usai insiden yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3 Assen 2026, sebuah momen menghangatkan hati terjadi di area pedok. Seorang wanita muda terlihat menghampiri Veda dan menyampaikan kata-kata penyemangat. Meski hanya berlangsung singkat, gestur tersebut tampak memberikan dukungan moral kepada pembalap muda Indonesia itu. Veda menyambut sapaan tersebut dengan senyum dan berbincang sejenak sebelum kembali bergabung dengan tim untuk melakukan evaluasi. Momen sederhana itu menjadi perhatian para penggemar yang berada di sekitar pedok dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bagi seorang pembalap, dukungan setelah mengalami hasil yang mengecewakan atau insiden di lintasan tentu memiliki arti tersendiri. Kehadiran seseorang yang memberikan semangat dapat menjadi motivasi untuk bangkit dan kembali fokus menghadapi tantangan berikutnya. Veda Ega Pratama menutup sesi latihan Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen dengan menempati posisi ke-20. Hasil tersebut memang belum cukup untuk mengamankan tiket langsung ke Q2, namun perhatian publik justru tertuju pada momen yang terjadi setelah sesi berakhir. Seusai kembali ke area paddock Honda Team Asia, Veda tampak didatangi seorang wanita muda asal Belanda. Kehadirannya langsung menarik perhatian sejumlah penggemar dan kamera yang berada di sekitar paddock. Momen tersebut memicu berbagai spekulasi di media sosial mengenai identitas dan tujuan kedatangannya. Dalam video yang beredar, wanita tersebut terlihat menghampiri Veda dan menyapanya dengan ramah. Keduanya sempat berbincang singkat sebelum berfoto bersama. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan identitas wanita tersebut maupun hubungan khusus dengan Veda Ega. Karena itu, klaim mengenai keduanya sebaiknya tidak disimpulkan tanpa konfirmasi. Di sisi lain, fokus utama Veda tetap tertuju pada persiapan menghadapi sesi kualifikasi. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki peluang memperbaiki hasil melalui Q1 dan berusaha mengamankan tempat di Q2 demi memperoleh posisi start yang lebih baik pada balapan Moto3 Assen 2026. Dukungan penggemar Indonesia pun terus mengalir. Banyak yang berharap Veda mampu bangkit dari hasil praktis dan kembali menunjukkan performa terbaiknya saat sesi kualifikasi maupun balapan utama di Assen. Meski harus mengakhiri sesi praktis Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-20, Veda Ega Pratama tetap mendapat dukungan besar dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi sesaat setelah pembalap Honda Team Asia itu kembali ke area paddock. Veda diketahui sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi sesi kualifikasi berikutnya. Seorang wanita muda terlihat menghampiri Veda dan memberikan semangat setelah sesi berakhir. Keduanya tampak berbincang singkat dengan suasana hangat sebelum berpisah. Momen tersebut kemudian menjadi sorotan para penggemar yang berada di sekitar paddock dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bagi Veda, hasil praktis bukanlah akhir dari perjuangan. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki kesempatan untuk bangkit melalui sesi Q1 demi memperebutkan tiket menuju Q2. Dengan pengalaman yang terus bertambah dan dukungan dari tim serta para penggemar, Veda diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit Assen.
Honda Team Asia mengungkap penyebab utama pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama gagal lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua Q2 Moto3 Asen 2026. Insiden kecelakaan pada awal sesi latihan membuat Veda kehilangan hampir seluruh waktu untuk mencatatkan lap terbaik. Veda Ega Pratama hanya mampu menempati posisi ke-23 pada sesi latihan Moto3 GP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen, Jumat 26/6/2026. Hasil tersebut membuatnya harus memulai perjuangan dari sesi Q1 untuk memperebutkan tiket ke Q2. Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama menjelaskan, kecelakaan yang dialami pebalap Gunung Kidul itu terjadi di sektor cepat lintasan, sehingga berdampak besar terhadap persiapannya. Veda mengalami kecelakaan besar di bagian trek yang cepat pada awal sesi latihan, sehingga ia kehilangan hampir seluruh sesi, kata Hiroshi Aoyama dalam keterangan resminya, Sabtu 27/6/2026. Aoyama menambahkan, kondisi cuaca yang sangat panas pada siang hari turut menyulitkan para pebalap mengendalikan motor di sirkuit Assen. Menurutnya, suhu lintasan yang tinggi menyebabkan banyak pebalap mengalami kecelakaan sepanjang sesi latihan. Hari pertama di Moto3 dengan kondisi yang sangat baik di pagi hari, tetapi siang harinya menjadi sangat panas. Suhu tersebut menciptakan kondisi yang sulit dan kita melihat banyak kecelakaan selama sesi tersebut, ujarnya. Setelah kecelakaan, tim teknis berupaya memperbaiki motor Veda agar bisa kembali ke lintasan. Namun, performa motor disebut tidak lagi optimal, sehingga menyulitkan Veda memperbaiki catatan waktunya. Kami memperbaiki motornya, dan ia bisa kembali ke trek. Tetapi performa motornya tidak persis sama seperti sebelumnya, sehingga ia tidak bisa memperbaiki catatan waktunya, tuturnya. Sementara itu, Aoyama juga menyoroti perkembangan rekan setim Veda, Zen Mitani. Menurutnya, pebalap asal Jepang tersebut mulai memahami karakter sirkuit Assen dan masih berpeluang meningkatkan performanya pada sesi kualifikasi. Untuk Mitani, menurut komentarnya, ia sekarang lebih memahami trek tersebut. Ia masih mempelajari Assen, tetapi ia telah menemukan arah untuk melaju lebih cepat. Besok, kita akan melihat seberapa banyak ia bisa meningkatkan performanya selama kualifikasi, tuturnya. Harapan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama untuk langsung melaju ke sesi Q2 Moto3 Assen 2026 harus pupus setelah hanya mampu menutup sesi praktis di luar 14 besar. Hasil tersebut membuat rider Honda Team Asia harus berjuang lebih dulu melalui sesi Q1 demi memperebutkan tiket menuju Q2. Berdasarkan jalannya sesi latihan, penyebab utama Veda gagal lolos langsung ke Q2 adalah catatan waktu terbaiknya belum cukup kompetitif dibanding para rival. Meski sempat menunjukkan peningkatan pada beberapa sektor lintasan, akumulasi waktu putarannya masih belum mampu menembus zona aman 14 besar. Selain itu, persaingan Moto3 di Assen berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap hanya terpaut beberapa per 10 hingga 1/100 detik, sehingga kesalahan kecil di satu sektor saja dapat membuat posisi langsung melorot beberapa peringkat. Kondisi ini membuat Veda kehilangan kesempatan untuk mengamankan tiket otomatis ke Q2. Meski demikian, peluang Veda belum sepenuhnya tertutup. Pembalap asal Indonesia itu masih memiliki kesempatan bangkit melalui sesi Q1. Jika mampu menjadi salah satu pembalap tercepat di Q1, Veda tetap berhak melanjutkan perjuangan di Q2 dan memperbaiki posisi start untuk balapan utama Moto3 Assen 2026. Performa Veda juga menunjukkan bahwa kecepatannya saat simulasi balapan masih cukup menjanjikan. Tim Honda Team Asia diyakini akan melakukan evaluasi terhadap setelan motor agar Veda bisa tampil lebih kompetitif pada sesi kualifikasi berikutnya. Dukungan para penggemar Indonesia pun diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap berusia muda tersebut untuk bangkit di Assen.